Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Jadi di sini kami bakal membahas tentang teks eksplanasi. Dan ini untuk anggota-anggotanya. Ini ada saya sendiri, Amar. Ini dan ada Farel. Oke. Nah, untuk materi yang akan kita bahas. Oke ya, jadi ada materi yang akan dibahas nih. Terdapat 4 materi. Yang pertama itu ada pengertian teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, kaidah kebahasaan, dan contoh teks eksplanasi. Nah, untuk pengertian teks eksplanasi akan dibacakan oleh Bima ya. Kepada Bima, saya persilakan. Oke, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks berupa karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab, akibat, dan proses. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada memuat informasi berdasarkan fakta. Terus yang kedua ada membahas sesuatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga bersifat informatif yang tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Terus yang keempat memiliki atau menggunakan sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, jadi di sini terdapat ciri-ciri teks eksplanasi, memuat informasi berdasarkan fakta. Nah, jadi teks eksplanasi ini ya harus berdasarkan fakta di lapangan, nggak bisa kita lebih-lebihkan maupun kita kurang-kurangkan. Baru membahas satu fenomena yang bersifat keilmuan dia, dan bersifat informatif. Jadi dia mengandung banyak informasi gitu ya, dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca, dan memiliki atau menggunakan sequence markers dia. Itu kayak tanda untuk menyatakan urutan gitu. Ini pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Dan setelah itu kita bakal membahas struktur teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh Farel. Nah, jadi untuk struktur teks eksplanasi. Nah, jadi yang pertamanya ada identifikasi fenomena. Nah, bagian yang pertama dari struktur teks eksplanasi adalah identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena sendiri dapat dipahami sebagai penjelas dari sebuah teks eksplanasi tentang gambaran umum tentang suatu fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Nah, bagian ini terletak di awal teks eksplanasi dan biasanya digunakan untuk mengenalkan tentang proses terjadi sebuah peristiwa atau fenomena alam. Nah, jadi identifikasi fenomena itu dia berkaitan tentang kayak gambaran umum ya, berupa pengenalan dari fenomena alam yang akan kita bahas gitu. Nah, setelah itu ada rangkaian peristiwa. Nah, jadi untuk rangkaian kejadian. Nah, pada bagian ini berisi deskripsi atau penjelasan tentang sebab dan akibat ke dalam beberapa paragraf. Beberapa orang yang sering menyebut bagian ini dari teks eksplanasi ini sebagai daerah penjelas. Hal ini dikarenakan rangkaian kejadian berisi berbagai penjelasan tentang proses dari peristiwa atau fenomena yang terjadi. Kerja bagus. Nah, jadi dia jelas ya di sini bahwa rangkaian kejadian atau peristiwa itu dia berisi berbagai penjelasan tentang proses dari fenomena itu terjadi. Dan yang ketiga itu ialah interpretasi. Nah, jadi interpretasi. Nah, interpretasi ini sendiri berada di bagian akhir dari teks eksplanasi atau memiliki peran sebagai penutup dari penjelasan suatu peristiwa yang dibahas. Nah, selain itu, interpretasi juga memuat pembahasan tentang ulasan atau penarikan kesimpulan dari penulis tentang peristiwa tersebut. Oke, jadi untuk struktur interpretasi ini dia berkaitan dengan kesimpulan atau ulasan-ulasan dari penulis. Nah, di sini kita bakal membahas kaidah kebahasaannya ya. Nah, untuk kaidah kebahasaannya, yang pertama itu dia menggunakan kata yang bermakna denotatif.
Kata yang bermakna denotatif ini ialah kata yang bermakna sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kata itu kan ada dua tuh, ada konotatif dan denotatif. Kalau konotatif itu ungkapan. Nah, misalnya perbedaan itu di sini, konotatif dan denotatif. Saya pulang dari Bali dan membawa oleh-oleh. Nah, itu kalau denotatifnya. Tapi kalau konotatifnya, saya pulang dari Bali dan membawa buah tangan. Buah tangan itulah konotatifnya atau ungkapan. Dan yang kedua, menggunakan banyak konjungsi kausalitas maupun kronologis. Konjungsi kausalitas itu yang berkaitan dengan sebab akibat. Nah, contohnya makanya sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan lain-lain. Ya, baru konjungsi kronologis ya itu untuk menyatakan peristiwa yang berurutan, seperti kata-katanya itu ya seperti kemudian, lalu, setelah itu pada akhirnya. Dan yang ketiga, menggunakan kata ganti untuk fenomena, kata benda, baik konkret maupun abstrak. Kalau kata ganti benda yang konkret itu bendanya yang nampak gitu. Kalau yang abstrak itu yang nggak nampak bendanya, yang nggak bisa kita apakan dengan panca indera kita. Ya, dan bukan kata ganti orang. Baru yang keempat, dia itu fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia. Yang kelima, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah nih atau kata istilah teknis ya, sesuai dengan topik yang dibahas. Ya, karena ini kan berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Baru ada banyak menggunakan kata kerja material. Nah, kata kerja material itu ialah kata kerja yang berkaitan tentang peristiwa fisik. Sedangkan kata kerja relasional itu ialah kata penghubung yang berfungsi menghubungkan subjek dengan pelengkap. Misalnya itu kayak contoh kata kerja relasional itu kayak adalah, merupakan, misalnya nih ya. Ia adalah anak yang pintar. Adalah itu termasuk kata kerja relasionalnya. Baru menggunakan kalimat pasif. Kalau kalimat pasif ini suatu kalimat yang diawali dengan imbuhan ter atau di. Misalnya, dia diterkam buaya gitu. Diterkam, dinya itulah kalimat pasif ya. Dan terdapat kata-kata serapan, itu kata-katanya serap dari bahasa asing. Nah, setelah itu biar kita lebih paham, coba kita masuk ke contoh teks eksplanasinya. Ini kalian baca sama-sama aja sebentar. Oke, jadi ini contoh teks eksplanasinya. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 5:58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakan meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat Semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Nah, gempa ini mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9,0 Richter dengan korban tewas mencapai 283.114 juta. Orang hilang dan 1.126.900. Kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Di Indonesia, gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di kawasan Meulaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Sedangkan untuk korban jiwa, disebabkan oleh tsunami yang menghantam kawasan pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand. Selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter, gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu durasi penyesaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Dari sini kita bisa menentukan strukturnya. Ya, struktur dari gempa Aceh, struktur dari teks eksplanasi gempa Aceh ini. Nah, di paragraf ke-1 ini termasuk identifikasi fenomena. Ya, karena di sini masih berupa kayak pengenalan fenomena gitu. Kan baru dikenalkan nih bahwa gempa dahsyat itu pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi ini masih kayak umum atau pengenalan ya bahwa gempa itu pernah terjadi di Aceh gitu. Nah, baru untuk paragraf kedua, dari sini kita bisa melihat nih, kita bisa menganalisis. Di sini dia tuh kayak mendeskripsikan bahwa gempa ini mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 mencapai 9 Richter
dengan korban tewas 283.100, 14.000 orang hilang, dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Nah, di sini deskripsikan dia. Makanya di paragraf kedua ini termasuk rangkaian peristiwa atau rangkaian kejadian. Oke, dan untuk di paragraf ketiga masih juga sama, masih rangkaian kejadian, karena dia masih mendeskripsikan ya bahwa gempa itu menelan lebih dari 126.000 korban jiwa, puluhan gedung hancur oleh gempa utama, dan sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Ya, jadi paragraf 2 dan 3 tadi termasuk rangkaian kejadian, dan paragraf terakhir ini termasuk ulasan atau interpretasi. Ya, interpretasi karena di sini penulis itu dia menyimpulkan bahwa gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi itu ikut bergetar. Nah, dari situlah interpretasi yang kita dapat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3